Kamu tahu nggak perbedaannya pelukis sama penulis itu apa? Kalau pelukis, orang-orang bakal bilang, ih bagus deh lukisannya, ntar dibeli deh ratusan juta. Kalau penulis, orang-orang tetap akan bilang, bagus nih tulisannya. Terus mereka bilang apa? Giveaway dong kakak. Halo semua, balik lagi di NV Writing dan kali ini kita akan bahas seputar writers life, ya. Mungkin gak se-happy biasanya, mungkin gak se-fun biasanya gue buka ini karena emang ya pertama gue udah sebulan gak bikin video juga ya karena ini sih, karena rambut gue yang panjang terus ya merasa insecure aja gitu. Dan ya karena itu sih tepatnya. Dan kemarin gue udah post di Instagram ya tentang materi ini, sebenarnya dikit sih. Mungkin lebih banyak di sini akan gue bahas karena eh gue mendapat beberapa itu juga sih dari orang-orang, beberapa apa ya, advice atau masukan lah, dari mereka yang katanya ingin jadi penulis juga seperti gue gitu. Jadi eh, menurut gue sih penting untuk gue bikin ini, gimana sih kehidupan sebagai seorang writer yang versi gue ya. Karena kalian bisa tanya ke setiap orang, ke setiap writer, ke setiap yang akhirnya memilih untuk menjadi penulis, mungkin beda. Apalagi mereka-mereka yang udah terkenal di atas sana, mereka-mereka yang bukunya udah bestseller kemana-mana, pasti beda. Pasti mereka cuma akan bilang ke kalian enaknya. Tapi di sini gue menyampaikan opini gue sendiri sebagai seorang writer, dan gue mengalami itu gitu. Jadi mungkin nggak akan, ya gue udah bilang tadi nggak akan se-fun biasanya. Video kali ini mungkin nggak akan sesantai biasanya karena bisa dibilang, kalau ada yang bilang curhat online pun ya gue udah bilang di Instagram, terserah kalian. Kalian mau uh, bicaranya itu ini curhat online, ini podcast atau apapun. Toh gue nggak sepeduli itu juga. BTW ini udah itu ya, udah new normal. Dan ya jangan sampai aja, gue berharap jangan sampai kalian menyangkanya new normal ini adalah normal beneran gitu. Jangan lupa coronanya masih ada. Jadi kita akan langsung mulai aja dengan Writer's Life. Di balik layar atau di balik halaman, merindukanmu dari bumi. Ini mungkin pertama kalinya kalian dengar itu karena bukunya juga belum terbit. Yang mungkin kalian tahu, mungkin ya buku Merindukanmu dari Venus ya. Dan itu beda dengan apa yang sedang gue rasakan sekarang, apa yang sedang mau gue bahas juga. Tapi ya gue nggak akan bahas bukunya. Mungkin ini kan Merindukanmu dari Venus yang kalian udah tahu. Tapi gue gak akan bahas ini. Ini udah terbit dan udah selesai. Mungkin akan ada pembahasan tentang ini nanti. Tapi intinya gue gak akan bahas ini gitu. Gue akan bahas gimana apa yang sedang gue rasakan sekarang dalam proses uh, menulis kembarannya bisa dibilang. Atau ya kalian bisa bilang sequelnya juga lah. Oke, pertama ntar gue dari mana ya mulai ya. Waktu itu kan ya gue mulai dari keresahan gue dulu ya. Awal-awal gimana sebuah pertanyaan uh, me- melekat dalam benak gue, kenapa gue harus masih stay di sini gitu, mengapa gue masih ada di dunia kepenulisan, menulis 100 200 ribu kata setiap hari, padahal ya gue tahu apa yang terjadi di depan gue itu mungkin gak menjanjikan bagi orang-orang, mungkin terkesan buang-buang waktu mungkin ya, atau apalah gitu kan. Nah, gue akan bahas pertama dari minat baca orang Indonesia dulu ya. Minat baca orang Indonesia itu, well, pernah mungkin ada di zaman yang bener-bener minat baca orang itu tinggi. Bahkan ya di zaman gue kecil dulu, gue udah pernah bilang di video lain bahwa mungkin dari satu kelas orang-orang bertanya tentang hobi dan cita-cita, 90% orang akan menjawab hobinya membaca dan cita-citanya dokter. Mungkin sekarang udah beda ya. Gue nggak pernah survei lagi ke sekolah-sekolah dasar atau ke sekolah menengah gimana hobi dan membaca itu sudah berubahkah atau masih segitu gitu. Dari orang-orang yang hobi baca itu sebenarnya, kalau misalnya 90% dari
30 siswa, itu berarti sekitar 27 orang. Di Indonesia masih banyak orang yang hobi baca gitu. Dan harusnya itu bukan sebuah tantangan bagi seorang writer, karena ya ternyata masih banyak gitu loh. Sama aja kayak orang Indonesia yang suka bola, itu masih banyak kan. Namun mari kita lihat segmen berikutnya. Nggak semua orang nggak semua orang yang hobi baca itu hobi dengan semua genre. Mereka pasti terbelah dengan genre yang paling besar lah, fiksi atau non fiksi gitu. Pasti pembaca-pembaca di Indo itu tersebar kan antara fiksi, non fiksi, fiksi non fiksi gitu kan. Jarang-jarang orang yang suka baca fiksi suka juga baca non fiksi. Sebenarnya ada sih, nggak jarang juga, tapi banyak. Lumayan banyak lah. Dan masuk ke pembagian berikutnya atau segmentasi berikutnya itu dari genre fiksi sendiri. Misalnya kita ambil fiksi nih, pasti ada juga beberapa pembagian lain, seperti mereka yang suka romance, mereka yang suka horor, mereka yang suka komedi, atau mereka yang suka novel-novel petualangan atau cerita-cerita petualangan. Dan juga non fiksi itu mungkin lebih banyak lagi ya, ada pendidikan, kebudayaan, ada ekonomi, ada bisnis, ada ya adalah pembagian-pembagiannya. Gue nggak bisa sebut satu-satu karena bentar, baterainya mau habis pak. Tidak profesional seperti biasa. Ngelihat baterai dulu gitu sebelum merekam, tapi ya udah. Lanjut. Dari sekian banyak itu mungkin kalian bakal beropini, iya iya bang emang kan, tapi kan ada juga mereka-mereka yang suka suka novel-novel petualangan dan juga suka buku-buku pendidikan gitu. Tapi sebanyak apa sih? Dan gue justru apa ya, dengan fakta yang ada sekarang, dengan teknologi yang mulai berkembang sekarang kan, dimana ya orang sudah beralih ke film atau video yang tidak bisa dipungkiri ya itu berkembang dengan sangat luar biasa sekali. Orang-orang menjadi lebih senang untuk mendengar dan melihat daripada harus membaca gitu kan. Orang-orang lebih senang untuk apa ya, gambarnya disediakan daripada mereka harus berimajinasi sendiri, harus petualang sendiri dalam pikirannya untuk memunculkan sebuah konflik dan sebuah kejadian dalam buku gitu kan. Dan ya memang tidak ada yang salah dengan itu gitu. Itu perkembangan teknologi dan itu harus kita terima gitu. Dan sampai di titik itu kalian-kalian yang mungkin dengar akan merasa ya mungkin di satu titik nanti menjadi writer tidak akan worth it lagi gitu. Gue nggak bilang pasti ya, tapi mungkin ada satu poin di mana emang nggak penting lagi. Memang sebuah film atau sebuah video itu dirancang oleh seorang writer, seorang penulis naskah kan. Namun ya penulis naskah itu pinter-pinterannya orang aja sih. Maksudnya nggak lebih kecil kemungkinan untuk writer-writer pemula itu akan jadi seorang penulis naskah. Jadi mereka emang kenal sama orang-orang yang bikin video, mereka emang kenal sama konten kreator yang akan bikin video nantinya. Itu dari segi pembaca, dari segi penulis misalnya. Bagi kalian yang mungkin pengen jadi seorang writer ya, maksudnya kalian punya hobi menulis dan pengen jadi seorang writer, ini beberapa hal yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama, ini langsung relate dengan kehidupan gue pribadi ya, karena ya gue sudah bilang di awal tadi gue yang merasakan gitu. Jadi mungkin ini akan jadi curhat, tapi ya sudahlah. Yang pertama itu niat aja nggak cukup menurut gue, karena di awal-awal mungkin ya, di buku pertama kalian, di cerita kalian pertama, kalian mungkin akan sangat highly motivated, akan sangat bersemangat ya untuk membuat sebuah tulisan gitu. Tapi untuk berkelanjutan, menurut gue niat nggak cukup sih, karena ketika kalian udah bikin satu gitu kan, sama aja kalian seperti teman-teman makan bakso gitu. Bakso di mana kayak di jalanan mati pak, di pinggir jalan. Kalau ketika kalian makan piring yang pertama, itu akan beda sensasinya dengan kalian makan ya piring yang berikutnya, misalnya kalian mau nambah, karena kepuasan kalian tuh udah berkurang gitu.
kalau nerbitin buku pertama emang gue akui kalian akan highly motivated. Ini buku pertama gue, ini akan menjadi sebuah prestasi bagi kalian untuk menerbitkan sebuah buku untuk pertama kali gitu. Namun jika kalian sudah berhasil melewati itu, maka untuk buku-buku berikutnya, kalau emang cuma memenuhi ambisi kalian nerbitin buku, itu akan berkurang dan berkurang terus gitu. Itu akan nanti akan pelan-pelan akan terkikis dan pelan-pelan habis gitu. Kalau kalian misalnya udah punya 4 atau 5 buku, ya untuk apa lagi kan? Ambisi kalian untuk menerbitkan bukunya buat apa gitu. Nggak terlalu sepenting itu juga jadinya. Nah, itu sih menurut gua niat nggak cukup untuk bikin buku. Nah, terus ada nih gue ngomong kasar takutnya menyebarkan itu ya. Ada nih orang-orang yang bilang bahwa bang, menulis itu bukan untuk jualan, bukan untuk dapat uang, tapi untuk menyebarkan pesan. Nah, ini gue jawab ya. Besok-besokannya dia malah ikut lomba, Pak. Lomba emang buat apa kalau bukan buat uang? Nah, justru gue BTW nggak pernah ikut lomba nulis. Pernah sih. Maksudnya pernah pun itu karena disuruh teman gue diajakin gabung lah. Yang inisiatif gue sendiri gue nggak pernah ikut. Karena gini, menurut gue gini. Ya mungkin beberapa dari teman-teman berpikir menulis untuk kepentingan komersial itu menyalahi tujuan awal dari menulis ya. Namun gini, ketika teman-teman ikut lomba, ini dibandingkan dengan teman-teman yang menerbitkan buku untuk dijual ya. Ketika teman-teman ikut lomba, itu tujuan teman-teman apa? Untuk dapat uang hadiah juara ya kan, untuk berkompetisi menjadi juara gitu. Sementara teman-teman yang menerbitkan buku, itu menurut gue ya, termasuk gue sendiri gitu. Gue menjual story. Gue ada pesan nih, ada plot cerita, ada pesan, ada konflik yang gue udah pikirin dan gue udah bikin. Terus gue mau liatin ke kalian, tapi dengan kalian harus ngelakuin sesuatu effort untuk mendapatkan apa yang udah gue bikin tersebut gitu loh. Itu sama aja kayak kalian mau ngasih pesan ke orang, tapi orang itu juga harus memberikan sesuatu ke kalian, baru kalian bisa dapat baru bisa kalian memberikan pesan dan orang itu bisa menangkap pesan yang kalian kasih gitu kan. Itu menurut gua adalah bisa dibilang itu filosofi gua sih dalam menerbitkan buku. Jadi bukan semata-mata gue mencari keuntungan atau memanfaatkan orang-orang untuk beli buku gue, tapi ada itulah take and give lah misalnya. Itu gampangnya sih, kata-kata gampangnya harus ada serah terima lah apa yang gue kasih ke kalian dan berbanding lurus dengan apa yang kalian kasih ke orang-orang yang nerbitin buku gitu ya. Lagian gue harus bilang lagi nih kayaknya sih, ini akan jadi semacam podcast ya, dimana mungkin temanya akan lari kemana-mana dan gue nggak tahu berapa lama gue bisa ngomong. Semoga bisa memecahkan ngomong gue sebelumnya yang sekitar setengah jam, tapi mari kita coba. Harus diakui bahwa sebenarnya dalam satu buku yang kalian beli itu keuntungan penulis nggak seberapa. Mungkin gue udah pernah bocorin ke kalian ya, royalti 15% itu segede apa gitu kan. Misalnya kalian bikin buku dengan harga jual 80.000, kalian cuma dapat royalti 15%, yang itu cuma 12.000 rupiah. 12.000 rupiah. Kalian taruh lah modal buku itu setengahnya modal, 40.000 modal. Terus 12.000 yang kalian dapat, sisanya kemana? 28.000. Paling itu untuk bayar-bayar bukunya ditaruh di Gramedia, kalau misalnya ditaruh di Gramet kan. Tapi selebihnya kemana? Ya itulah untuk publisher. Saya selalu ingin berkata kasar kalau ngomong soal publisher ini, karena beberapa yang saya temui memang profit oriented company sekali. Namun ya mau gimana gitu kan. Ya kita harus berhubungan dengan mereka juga. Nggak mungkin kita nerbitin buku by myself gitu kan dengan dana kita sendiri, gitu susah juga, karena masuk ke kemana namanya, ke ngurus ISBN atau kirim ke Pusnas itu juga lebih terpercaya kalau menggunakan publisher gitu loh.
Dan ya itu salah satu yang akan kalian hadapi nanti. Tapi gue mulai dulu dengan proses ya. Jadi nanti itu masuk ke bagian apa ya, proses yang akhir atau bisa dibilang hampir hasil lah gitu kan, ke urusan dengan publisher. Kita masuk ke proses dulu itu, uh, menemukan ide setiap hari gitu kan, menemukan ide yang continue. Taruhlah kalian misalnya bikin buku pertama itu antologi puisi. Kalau antologi sih mungkin lebih enak ya, karena ya kalian apa namanya, lebih bebas gitu, temanya lebih bebas kan, atau alurnya itu nggak nyambung itu nggak apa-apa gitu kan. Tapi beda halnya dengan kalian nerbitin novel atau segala macam yang gimana kalian mesti menyambungkan hari per hari kalian nulis, mesti nyambungin apa ya, ide demi ide biar enggak tumpang tindih, biar enggak rancu gitu. Banyak hal yang mesti teman-teman sesuaikan dalam menulis, dan itu menurut gua nulis novel itu next level sih, bukan lebih kompleks dari nulis cerpen atau nulis antologi puisi. Karena ya itu tadi memang banyak hal yang mesti harus kalian perhatikan, dan once kalian coba untuk menulis novel ini, karena judulnya di balik halaman merindukanmu dari bumi ya, once gue memutuskan untuk bikin sebuah naskah yang judulnya merindukanmu dari bumi, gue harus memastikan di setiap hari gue kerja gitu kan. By the way, itu apa ya, kalau misalnya rataan tulisan gue per hari itu mungkin ya 1000 lah, cuman nggak nggak benar-benar 1000 per hari juga, ada di saat dimana gue bisa nyampe 1000, ada yang enggak gitu kan. Dan itulah fungsinya sesuatu lagi yang kalian butuhkan selain niat gitu. Oke, tadi gue ngidupin kipas angin ya. Mungkin suaranya akan mengganggu, tapi emang kalau nggak ada kipas hawanya super panas pak. Kalian mungkin lihat gue berkeringat tadi karena nggak ada kipas. Nah terus apa itu yang kalian butuhkan selain niat? Menurut gue adalah dorongan atau motivasi. Nah pasti ada yang nanya, bang motivasi bukannya sama niat sama ya? Uh, Mungkin definisi orang beda-beda, tapi menurut gue itu beda. Karena ya niat mungkin akan menjadi motivasi utama lo gitu. Saat lo menulis sebuah buku atau berencana menerbitkan buku, itu akan jadi motivasi utama. Namun dalam prosesnya lo butuh apa ya? Butuh dorongan lebih, butuh motivasi lebih. Misalnya gini, lo dalam menuliskan naskah, lo disemangati sama teman-teman lo atau sama orang-orang atau orang yang lo sayang atau orang-orang yang sayang sama lo gitu kan. Dia bilang bahwa wah kamu nulis buku ya, kalau misalnya udah selesai pasti bagus, pasti aku akan beli deh. Itu akan menjadi motivasi buat lo gitu kan, dan itu akan menjadi dorongan lebih, dimana mereka bisa aja tiba-tiba nanya prosesnya gimana, yang buku kemarin udah siap apa belum. Mereka terlihat excited gitu, itu akan menjadi dorongan lebih untuk lo untuk menyelesaikan sebuah buku gitu. Nah gue dalam posisi sekarang ini, gue harus jujur ya, dalam fase nulis merindukanmu dari bumi ini, gue berpikir bahwa anyway yang motivasi tadi itu nggak ada ya sama gue ya. Gue berharap setelah ada yang nonton video ini ada motivasi gue gitu untuk menyelesaikannya, karena emang kadang gue lagi low mood sekali gitu kan. Gue aja sih misalnya lagi mimpi buruk misalnya malamnya, itu seharian gue nggak nulis pak, karena sepenting itu dorongan untuk gue pribadi untuk menulis gitu kan. Dan once gue dapet itu, gue akan termotivasi berkali-kali lipat, makan 2000 sampai 3000 kata bisa diselesaikan dalam sehari gitu loh. Dalam sehari pun, dalam sekali duduk pun. Tapi kalau emang low moodnya ya mentok-mentok banget. Jadi gue juga udah pernah katakan kepada teman-teman gue mungkin di community, atau mungkin juga udah gue pernah bilang di video, kalau misalnya lo mau nulis tapi lo punya sesuatu untuk lo selesaikan, maka selesaikan itu dulu. Jangan ganggu pikiran lo saat nulis dengan sesuatu yang lain gitu. Misalnya lo ketinggalan tugas atau kelupaan bikin sesuatu lah gitu, bikin dulu mending. Tapi kalau misalnya lo lagi galau, lagi sedih, itu jangan jadikan itu untuk berhenti menulis. Maka padahal di sanalah
inspirasi lo sebenarnya sedang ada gitu kan, saat lo lagi sedih, saat lo lagi marah. Dan ya ini ada itu ya, ada fun fact juga sih. Gua kemarin diskusi sama teman-teman gua yang pecinta lagu itu kan, lagu Minang. Dia bilang, gue yang bilang sih, kenapa orang Minang itu lagunya galau semua. Jadi emang mungkin inspirasi orang-orang Minang itu saat mereka galau gitu. Ya itu fun fact sih. Tapi ya balik lagi ke cerita gua, udah gua nggak dapat inspirasi dari orang lain. Gue juga tahu fakta kedepannya itu seperti apa. Fakta kedepannya gue mungkin akan jelaskan di nanti ya. Cuman gue singkat dulu jelasin di sini. Gue tahu bahwa satu, gue akan ditolak penerbit mayor karena ya penerbit mayor punya sejuta alasan untuk menolak Anda. Mau dari alasan yang paling jelas sampai yang paling klise, yang paling menyakiti hati sampai yang paling sok-sok ngelur-ngelur lidah, itu ada gitu. Dan itu yang pertama, gue akan ditolak penerbit mayor karena apa ya, nggak tahu sih ya. Gue nggak nemuin aja gitu tempat yang tepat untuk menerbitkan buku di mayor, karena ya pengetahuan gue soal penerbit masih belum banyak juga lah. Dan yang kedua, gue akan keluar uang sedikit atau banyaknya, itu nggak penting ya, meskipun biasanya banyak sih. Karena kalau misalnya once lo ditolak sama penerbit mayor, lo akan pilih indie. Kenapa? Itu kemarin gue sempat bilang ya, kalau nggak salah di video yang mana gitu, penerbit minor itu adalah penerbit yang terbaik untuk pemula. Iya bener, penerbit terbaik untuk penulis pemula, gue paham. Tapi penulis yang emang tujuannya cuma mau memenuhi ekspektasinya bikin buku, nggak mau dipasarkan. Karena beberapa penerbit minor yang gue tahu itu kualitasnya masya Allah. Kalau teman-teman SMA kan ada buku itu tuh, buku yang tugas-tugas, misalnya buku matematika dikasih soal aja, isinya materinya biasanya dikit-dikit banget. Itu namanya di tempat gue LKS atau lembar kerja siswa gitu kan, apalah namanya di tempat kalian gitu. Ya kalian tahu kualitasnya kan, kertasnya itu kalau kena air pasti sobek. Ya penerbit minor sih beberapa ya, mungkin gak semua, mungkin ada juga penerbit minor yang bagus, yang emang kualitasnya kertas buku lah, nggak kertas coretan pas ujian. Tapi penerbit minor sih yang pernah gue kerja sama ya kualitasnya seperti itu gitu. Seperti buku LKS tadi, emang ada yang sampulnya setipis sampul buku Paperline, ya Allah. Nggak Paperline bahkan, ada buku isi 18 yang bener-bener tipis itu, sampulnya setipis itu pak. Jadi penerbit minor emang worth it. Gue gak akan merubah keworthitan itu, karena ya buku yang jelek itu bisa lo maklumi sendiri gitu, karena tujuannya lo menulis hanya untuk menerbitkan buku, bukan untuk menjualnya. Tapi kalau misalnya lo mau jual itu buku, minor juga enggak men, bakal susah. Karena selain lo dibatasi royalti yang 15%, yang cuma dapat 12.000 kalau lo jual bukunya 80.000, ya emang lo gak keluar modal sama sekali gitu. Tapi ya btw gue ngerekamnya masih early night ya, masih jam 10 gitu, masih rame, masih banyak orang lah. Ketika lo apa tadi lagi, lo berpikir untuk menjual sebuah buku terbitan lo sendiri, lo akan secara tidak langsung, kalau lo ditolak mayor pasti lo milih indie gitu. Karena ya lo harus kesampingan minor sih men. Dengan kualitas seperti itu nggak ada yang mau beli. Atau mungkin teman-teman tahu penerbit minor yang bagus, lihat tulis di bawah dah, penerbit mayor juga indie juga boleh lah kayak yang bagus. Itu mungkin membantu teman-teman juga nanti kalau misalnya mereka mau terbitin buku. Karena banyak sih yang bilang ke gue mereka pengen jadi penulis, terus ya nggak mungkin gue patahin dong, mungkin gue lemah-lemahin menjadi penulis itu nggak enak, bla 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 bla. Pasti gue bilangnya enak-enaknya, tapi di video ini gue akan bilang semua sih ya, enaknya apa, nggak enaknya apa gitu. Ya kita fair aja. Kalau misalnya lo masih mau, ya udah gas gitu. Maka bahkan gue akan sangat tenang lah kalau misalnya ada penulis banyak di Indonesia.
karena ya so pasti penulis lah, pasti dia juga, kalau teorinya ya penulis juga pasti suka baca, meskipun gue nggak suka baca buku. Tapi ya sudahlah, gue emang melanggar teori dari awal kok, mau apa ya. Nah jadi itu, terus um, lo akan pilih indie dan lo akan keluar uang tadi yang gue bilang. Nah itu alasan kedua gua, gimana gue itu sebenarnya banyak nih pikiran sebelum gua menulis. Gue itu terhalang oleh banyak pikiran ini gitu. Yang ketiga, uang lo mungkin gak balik. Iya, ini sangat-sangat subjektif sekali. Ini benar-benar yang gue rasakan, yang mungkin teman-teman lain yang penulis ya, yang punya banyak komunitas di mana-mana, yang punya banyak link di mana-mana, itu nggak akan rasakan ini. Tapi gue benar-benar gue sendiri merasakan ini. Yang pertama, kenapa uang nggak balik? Nah, kan tadi di poin sebelumnya gue bahas bahwa kita akan keluar uang untuk indie gitu. Dan banknya lagi sistem dari penerbitan indie, gue nggak menyalahkan penerbit sekali-kali apa sih, gue nggak nyalain penerbit indie sekalipun. Ya udahlah, nggak usah dipikirkan lah, sekali-kali atau sekali-sekali. Gue nggak, sekali lagi gue nggak menyalahkan penerbit indie lah hitungannya, karena gue tahu mereka bekerja dengan sebuah sistem yang emang sistemnya sama gitu. Jadi mungkin untuk melakukan perubahan itu pun sulit. Jadi gini, kalau kalian nerbitin buku di indie, itu kalian istilahnya cuma nolong nyetakin, nolong ngurus ISBN, nolong bikin cover, dan tetek bengek kecil lainnya gitu. Ketika bukunya udah cetak, ketika bukunya udah terbit nanti, semuanya bakal dikirim ke kalian. Semuanya akan dikirim ke kalian. Dan mereka cuma mengatakan bahwa ya kami akan bantu promosi, kami akan share di IG atau di FB atau dimanapun di sosial platform mereka gitu. Tapi yang benar-benar bertanggung jawab untuk menjual buku lo ya lo sendiri, sebagai seseorang yang penuh gitu, bertanggung jawab. Nggak akan ada orang yang benar-benar mau bantuin, even itu teman dekat lo sendiri, itu menurut gua nggak akan seniat itu untuk bantuin lo jualan. Dan permasalahannya adalah beberapa orang penulis yang gue temui, maksudnya beberapa bagian lah dari beberapa orang penulis yang gue temui, orangnya introvert, seperti saya juga introvert. Nah, as an introvert, sebagai seorang introvert, lo nggak mungkin berpikir bahwa lo punya banyak teman, lo punya banyak link, lo punya pergaulan yang luas. Enggak kan? Karena ya introvert adalah orang yang suka sendiri, orang yang ya paling cycle pertemanannya itu dikit lah. Coba bayangkan, misalnya nih di indie disyaratkan lo harus nerbitin 100 buku. Mau jual 100-nya ke siapa? Kalau misalnya lo emang belum punya brand, belum punya nama lah sama orang-orang, mau jual ke siapa? Teman lo emang sampai 100. Dan penerbit itu, ketika gue tanya solusi dari mereka, gue sempat nanya kan sama orang penerbit, gimana nih solusi dari penerbit, gue terkendala masalah pemasaran. Dia cuma bilang gini, itu sebenarnya tergantung relasi bang. Kalau misalnya relasi bagus dan juga bukunya bagus, harusnya bisa kejual. Terus dia ngajak gue kerja sama, bang kalau misalnya mau terbitin lagi lewat aku aja ya, keuntungannya buat gue apa gitu. Lo nyuruh gue jualin sendiri, terus lo enak-enak lah makan gaji buta dari bos lo. Apaan? Ya gue sebenarnya nggak mau ngomong kasar sih, tapi ya harus benar-benar sabar sih pak. Ya menghadapi penerbit itu emang benar-benar sabar lah. Belum lagi editing ya, gue kan nyangkanya editing itu termasuk
itu kan termasuk edit typo kan. Tapi ternyata pak cuma di proofread doang, ya Allah. Atau setidaknya kalau nggak ngedit typo ada bagian cerita lah yang diedit gitu kan. Ini bener-bener cuma bayarnya mahal lagi. Itu gue kasih gambaran ya, bayaran editing di editor itu biasanya 1000 per halaman loh. 1000 per halaman. Harusnya itu udah menyangkut typo juga kan. Atau misalnya kalau nggak edit typo bilang kayak gitu. Ya sorry ya, maksudnya ini jadi video marah-marah ke penerbit. Tapi emang gue kesel itu sih sama penerbit dan publisher yang pernah gue coba. Kalau misalnya nggak menyediakan layanan editing typo, itu setidaknya lo bilang lah ke pelanggan lo, ke penulis lo bahwa bang ini masih ada typonya, kami nggak nyediain editing typo ya itu, bang silahkan revisi sendiri. Karena ya gue sebagai orang normal bayar 1000 per halaman itu ya emang 1000 per halaman, cuman kalau dijadiin 200 berapa pak? 200.000 cuma buat dia baca doang kan bisa harusnya edit typo mah. Ya emang ya gue akui typo adalah salah satu kelemahan gue gitu, karena ya karena balik lagi karena ini karena dua ini, orang normal aja ngetik bisa salah apalagi gue gitu kan, yang kemungkinan salahnya lebih besar lah daripada orang normal gitu. Dan gue berharap dengan gue bayar 1000 per halaman gue bisa dapat editing typo dong. Iya dong, karena apalagi yang mau diedit gitu, karena jalan cerita ya nggak bakal banyak lah. Gue nggak yakin juga mereka cukup kompeten untuk ngedit jalan cerita. Kalau misalnya indie ya, kalau Mayor mungkin oke, mungkin mereka emang pintar gitu kan. Tapi kalau indie sih ya, gue sekarang kerja di penerbit anyway, maksudnya kerja di publisher juga, gue tahu penerbit indie itu biasanya nggak banyak orang yang berkecimpung di dalamnya, itu nggak banyak gitu. Tapi dan gue nggak yakin mereka punya waktu banyak untuk mengedit jalan cerita, untuk mikir lagi. Tapi setidaknya typonya benerin lah kayak apa kayak gitu, kasih effort lebih lah, jangan ngarepin keuntungan doang gitu. Itu sih masalah penerbit. Dan satu, editing. Dua, kan jasa penerbit biasanya ada cover, editing sama layouting ya. Cuman satu yang bener tuh, layouting doang dah. Cover katanya bayarnya lumayan sih kalau cover ya. Seperti editing yang tadi, gue lagi akan bilang bahwa biaya untuk cover ini masih kemahalan. Karena lo di penerbit mayor itu biasanya dikasih 2 opsi gitu, dan lo bisa pilih, dan mungkin ada beberapa hal yang bisa lo bisa custom. Nah kalau di tempat yang gue terbitin kemarin cuma dikasih 1, itu nggak dibilang sih dia mau ngasih 1 atau 2, tapi biaya untuk ISBN dan bla 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 nya lumayan mahal gitu kan. Harusnya gue berharap ya gue bisa milih lah, atau gue bisa custom. Ternyata pak dibikin 1, gue minta custom kayak digas gitu gue. Ya gue ngerasanya digas ya, mungkin orangnya baik-baik aja karena mereka emang suka ngegas, jadi mereka pikir itu baik-baik aja, dan mungkin gue yang terlalu berperan mungkin, iya. Tapi please lah, nggak gitu caranya pak. Bagaimana bisa anda marah-marahin penulis anda yang notabene adalah mitra anda yang akan memberikan uang untuk anda seperti itu pak. Gue tuh minta revisi itu doang sebenarnya, nama gue salah dibikinnya. Gue minta revisi, terus dibilang kayak gini, mas ada lagi nggak yang mau direvisi? Itu soalnya kami cuma mau kasih 2 revisi, kalau nggak mas bayar lagi gitu kan. Ya bisa baik-baik nggak sih gitu. Ya mungkin kalimatnya nggak seperti tadi ya, kalimatnya mungkin lebih kasar lah dari yang tadi gue bisa bilang, karena gue udah halusin demi kalian nggak bilang gue kasar juga kan. Jadi itulah masalah untuk penerbit. Itu 3 alasan yang kenapa dalam prosesnya ini menjadi halangan untuk gue gitu. Sebenarnya
bisa aja kalau misalnya gue pengen seminggu lagi itu merindukanmu dari bumi selesai pak. Itu udah tinggal dikit banget. Gue udah di otak gue udah ada ini jalan ceritanya sampai habis gimana gitu kan. Cuman balik lagi, ini yang mengganggu gue sekarang, dan gue berpikir lebih baik gue omongin ke kalian. Maksudnya gue akan selesaikan itu gitu, tapi sekarang gue lagi terganggu dengan hal-hal seperti ini, hal-hal nggak penting seperti ini gitu loh. Dan itu mungkin akan mengganggu kalian juga nanti ketika kalian memutuskan untuk terjun jadi seorang penulis gitulah. Itu bisa banget terjadi, dan ketika gue berharap ketika kalian merasakan hal yang sama seperti gue, kalian udah tahu gimana cara mengatasinya. Karena ya balik lagi, nggak akan mudah, karena gue udah bilang di IG kemarin kan, lo berbulan-bulan, atau iya berbulan-bulan sih ya, berbulan-bulan mungkin sampai bertahun, lo akan ngelihat layar Microsoft Word yang cuman putih, hitam, sama biru doang warnanya gitu. Ya nggak kurang kerjaan juga lo kan kalau misalnya lo ganti fontnya atau warna jadi kuning jadi merah gitu kan. Kurang kerjaan sih menurut gua, karena atau misalnya lo ganti backgroundnya, mungkin itu akan memakan waktu gitu kan. Tapi standarnya lo cuma akan berbulan-bulan melihat layar putih, hitam, sama biru doang dari Microsoft Word. Nggak seperti teman-teman yang desainer atau pelukis gitu kan. Mereka dalam proses mengerjakannya itu mereka udah lihat sedikit-sedikit, mungkin mereka udah lihat perpaduan warna, mereka di proses yang lebih jauh mereka udah lihat bentuknya, mungkin tinggal penyempurnaan. Meskipun satu karya juga akan menghasilkan berbulan-bulan, tapi prosesnya itu beda gitu. Lo kuat nggak? Kalau misalnya kuat, gas. Cuman kalau enggak ya pikir-pikir lagi lah. Maksudnya gue bukan menghalangi orang untuk menjadi penulis, enggak. Gue berharap banyak penulis di Indonesia gitu kan, karena percayalah akan banyak pembaca yang benar-benar suka baca jadinya, karena banyak buku yang disediakan. Ya simpelnya lah, ketika lo berteman sama satu orang penulis, lo merasa tergerak untuk beli buku satu aja kan per tahun. Misalnya dia keluar satu karya, lo beli satu buku. Ketika lo punya teman penulis 5, lo akan tergerak untuk membeli 5 buku gitu. Jadi lo juga akan lebih sering baca gitu kan, dan itu akan mempengaruhi orang lain. Menurut gua bagus banget. Cuman karena gini, kita kan masuk di poin selanjutnya ya. Kenapa gue bilang jangan masuk kalau nggak kuat? Karena kalau udah masuk akan susah keluarnya. Buset, ini udah berapa panjang saya ngomong? Lumayan ya. Iya, gue bilang kalau udah masuk itu susah keluarnya. Kenapa? Karena gue merasakan sendiri gitu. Itu balik ke pertanyaan gue tadi, kenapa gue masih stay nulis di titik ini, dimana gue udah tahu mungkin prospek kedepannya nggak secerah itu di saat tuntutan orang-orang ke gue. Saya tuntutan ya biasalah, tuntutan dari keluarga itu udah mempunyai penghasilan segala macam, dan apalah tuntutan mereka gitu kan. Gue masih memilih untuk menjadi seorang penulis, dimana gue sadar bahwa menulis mungkin bukan jalannya gitu loh. Gue mending ikut MLM 1 juta sehari, atau ya jualan-jualan produk-produk yang suplemen gitu ya, bisa untung, bisa cicil mobil. Mungkin gue kesana ya, tapi kenapa gue masih di sini gitu? Itu pertanyaan yang selalu gue ajukan ke diri gue, dan ketika gue mendapatkan jawabannya itu apa ya, kayak speechless gitu, kayak nggak ada argumen lain yang bisa mematahkan itu gitu ya. Karena emang gue udah terlanjur sayang, mungkin terlanjur cinta sama prosesnya ini gitu, sama apa ya, sama apa yang ada dalam penulisan ini. Gue emang udah sayang aja gitu, udah cinta aja, nggak bisa jauh. Karena ya gue pernah berpikir untuk berhenti menulis dari buku Mimpi di Atas Normal. Bahkan Mimpi di Atas Normal itu benar-benar pengalaman publisher terburuk yang pernah gue rasakan. Memang komunikasinya benar-benar gak jelas sekali ya, dan gue baru tahu bahwa menerbitkan buku harganya semahal itu
Nah, dari sana, tapi emang gue bisa ambil pelajaran lah dari buku Mimpi di Atas Normal gitu lah. Dan gue berpikir setelah menerbitkan buku Mimpi di Atas Normal, mungkin gue akan berhenti menjadi seorang penulis. Karena ya karena itu tadi, karena ternyata jadi penulis itu ya susah, susah. Makanya kalau lihat di daftar orang kaya, pasti mungkin nggak banyak yang dari penulis gitu loh. Karena menjadi penulis untuk kaya itu susah. Menjadi kaya dalam dengan cara jadi penulis itu nggak gampang gitu kan. Dan apa ya, ya udah, gue pengen aja